Selamat datang pemirsa. Anda kembali bersama Menyingkap Fakta. Kali ini, kami akan membongkar sisi tersembunyi dari sebuah peristiwa di Lebanon Selatan. Israel menghantam 7 anggota Hizbullah yang diduga membawa senjata ke sebuah bangunan biasa di El Manzala. Namun, menurut Israel, bangunan itu bukan sekedar tempat penyimpanan. Lokasi tersebut diduga dipakai untuk mengawasi pergerakan pasukan Israel dan menyiapkan serangan. Bagaimana sebuah bangunan sederhana bisa berubah menjadi ancaman yang begitu penting di tengah upaya perdamaian? Namun sebelum kita masuk lebih dalam, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Dengan begitu, Anda tidak akan ketinggalan fakta-fakta tersembunyi yang akan kami ungkap berikutnya. Pada 26 Juni 2026, perhatian Israel tertuju ke sebuah bangunan di kawasan El Manzala, Lebanon Selatan. Tidak ada gambaran tentang markas besar. Dari kejauhan, lokasi itu terlihat seperti bagian biasa dari lanskap desa yang berbulan-bulan hidup di bawah bayang-bayang perang. Namun, militer Israel menyatakan sesuatu yang berbeda. Menurut klaim mereka, 7 anggota Hizbullah datang membawa persenjataan ke bangunan tersebut. Benda-benda itu tidak disebut sekedar ditaruh untuk disimpan. Israel menyebut bangunan di El Manzala digunakan sebagai pos tempur dan titik pengamatan, tempat melihat pergerakan pasukan Israel di zona keamanan Lebanon Selatan. Keterangan itu mengubah arti sebuah bangunan kecil. Gudang senjata memang dapat menyimpan ancaman, tetapi gudang tanpa pengamatan belum tentu mampu memilih waktu terbaik untuk digunakan. Sebaliknya, titik yang menyatukan senjata, orang, dan pandangan ke arah jalur lawan dapat berubah menjadi simpul yang sangat berbahaya. Di tempat seperti ini, perang tidak selalu dimulai dengan ledakan. Ia bisa dimulai dari pengamatan yang tampak sepele. Seseorang memperhatikan kendaraan yang lewat, seseorang mencatat waktu patroli, seseorang lain melihat arah pergerakan pasukan ketika mendekati jalan tertentu. Informasi kecil seperti itu dapat menentukan kapan senjata dikeluarkan, kemana diarahkan, dan kapan sebuah serangan memiliki peluang lebih besar untuk berhasil. Bayangkan seorang pemburu yang tidak berdiri di tengah hutan sambil memperlihatkan senjatanya. Ia memilih tempat tertutup. Ia menunggu sasaran masuk ke jalur yang sudah dipelajari. Setelah waktu dianggap tepat, barulah ia bergerak. Dalam gambaran Israel, bangunan El Manzala diduga menjalankan fungsi seperti itu. Bukan hanya tempat menyimpan alat tempur, melainkan mata yang memeriksa situasi sebelum tangan bergerak. Karena itulah, 7 orang tersebut tidak semata dipandang sebagai pembawa persenjataan. Mereka diduga bagian dari proses yang lebih lengkap. Ada perpindahan perlengkapan, ada kemungkinan pengamatan terhadap pasukan Israel. Ketiga unsur itu bila terhubung membentuk persiapan yang jauh lebih serius daripada aktivitas logistik biasa. Israel belum membuka jenis senjata yang dibawa ke bangunan itu. Tidak ada rincian terbuka mengenai sasaran yang disebut sedang diamati. Tidak dijelaskan pula kapan rencana serangan diduga akan dilaksanakan. Kekosongan informasi itu penting dicatat, karena rincian utama dari insiden El Manzala sejauh ini berasal dari pernyataan militer Israel. Tetapi dari informasi terbatas itu terlihat pola ancaman yang membuat medan Lebanon Selatan semakin sulit dibaca. Ancaman tidak harus berbentuk gudang besar dengan pintu baja. Ia dapat bersembunyi dalam bangunan yang menyatu dengan lingkungan. Perlengkapan tidak harus dipindahkan dalam jumlah besar. Ia bisa dibawa sedikit demi sedikit. Para personil tidak perlu berkumpul dalam formasi mencolok. Mereka cukup datang bergantian, bekerja singkat, lalu menghilang kembali di antara bangunan sekitar. Di tengah pola seperti ini, keunggulan bukan hanya ditentukan oleh jumlah roket atau luas wilayah yang dikuasai. Keunggulan juga bergantung pada siapa yang lebih dahulu melihat lawannya. Pihak yang mampu mengamati jalur patroli dapat memilih tempat menunggu, dan pihak yang menyembunyikan pos pengamatan dapat menciptakan ancaman tanpa memicu kecurigaan sejak awal. Pada 26 Juni 2026, El Manzala menjadi nama dari titik kecil memperlihatkan wajah perang paling sunyi. Bukan perang yang selalu terlihat dari langit, melainkan perang yang tumbuh dari ruangan tertutup, pergerakan singkat, dan pandangan yang diam-diam mengarah ke zona keamanan.
Pada 26 Juni 2026, militer Israel menyatakan serangan di El Manzala tidak hanya menghantam sebuah lokasi. Serangan itu diarahkan kepada 7 anggota Hizbullah yang menurut keterangan Israel sedang membawa persenjataan menuju bangunan tersebut. Jumlahnya tidak besar. Dalam perang dengan artileri, pesawat tempur, drone, dan operasi lintas perbatasan, 7 orang dapat terlihat seperti angka kecil. Tetapi perang tidak selalu ditentukan oleh banyaknya orang yang berada di satu tempat. Kadang, kelompok kecil justru memegang peran yang menghubungkan seluruh proses. Satu orang membawa perlengkapan, orang lain mengetahui jalan yang aman untuk dilewati. Ada yang memastikan bangunan dapat digunakan tanpa menarik perhatian. Ada pula yang memahami dari sisi mana pasukan Israel biasa bergerak. Ketika tugas-tugas kecil itu bertemu dalam satu titik, sebuah operasi tidak lagi berdiri sendiri. Ia berubah menjadi rantai. Rantai itulah yang menurut Israel sedang diputus di El Manzala. Dalam struktur operasi lapangan, senjata hanyalah salah satu bagian. Senjata perlu dipindahkan, lokasi harus dipilih, jalur keluar harus diperhitungkan. Sudut pandang terhadap wilayah sekitar perlu dijaga. Setiap bagian terlihat sederhana bila berdiri sendiri. Namun ketika semua bagian disambungkan, sebuah bangunan kecil dapat menjadi titik awal serangan yang jauh lebih terencana. Itulah alasan Israel tampaknya tidak menunggu sampai senjata digunakan. Serangan dilakukan ketika persenjataan disebut sedang dibawa masuk, bukan setelah peluncuran terjadi atau setelah pasukan menjadi sasaran. Logikanya jelas, mencegah ancaman sebelum bergerak sering dianggap lebih aman daripada menghadapi serangan setelah semua persiapan selesai. Pola ini juga memperlihatkan cara medan Lebanon Selatan berubah. Sebelumnya, perhatian sering tertuju pada peluncur roket, gudang bawah tanah, dan posisi pertahanan yang lebih mudah dikenali. Kini, titik-titik kecil menjadi sama pentingnya. Rumah, gudang sederhana, atau ruang pinggir desa dapat berfungsi militer tanpa terlihat sebagai fasilitas perang. Pergerakan dalam skala kecil memberi keuntungan. Tidak ada iring-iringan kendaraan yang mudah dilihat dari udara. Tidak ada konsentrasi besar yang dapat segera dibaca sebagai persiapan tempur. Perlengkapan dapat dibawa bertahap. Orang-orang dapat datang pada jam berbeda. Aktivitas sekitar dapat menutupi perubahan. Bagi pasukan Israel, pola seperti itu menciptakan masalah yang rumit. Setiap bangunan tidak bisa langsung diperlakukan sebagai ancaman. Namun, satu bangunan tanpa pengawasan dapat menjadi tempat menunggu, mengamati, dan menyiapkan serangan. Karena itu, informasi lapangan menjadi penting. Pengamatan dari udara saja tidak selalu cukup. Pergerakan kecil, hubungan antar orang, dan perubahan aktivitas sekitar perlu dibaca dalam gambaran lebih besar. Serangan di El Manzala menunjukkan bahwa Israel sedang memburu jaringan yang bekerja dalam ukuran kecil. Sasaran utamanya bukan hanya benda yang dibawa, tetapi orang-orang yang membuatnya dapat digunakan efektif. Ketika pembawa senjata, pengawat jalur, dan lokasi penyimpanan terhubung, ancaman menjadi hidup. Ketika salah satu mata rantai dihantam, perencanaan harus dihentikan, dipindahkan, atau dibangun dari awal kembali. Namun, jaringan seperti ini memiliki sifat yang sulit diatasi sepenuhnya. Ia tidak bergantung pada satu markas besar. Ia dapat berpindah dari satu bangunan ke bangunan lain. Ia dapat mengganti jalur, mengganti orang, dan menyesuaikan cara bergerak setelah satu titik diketahui lawan. Karena itu, operasi pada 26 Juni bukan hanya soal dampak serangan pada hari itu. Operasi tersebut juga menekan pihak yang tersisa untuk memilih antara menghentikan aktivitas, mengambil resiko bergerak lagi, atau mencari tempat baru yang lebih sulit dideteksi. Di wilayah yang penuh kecurigaan, setiap pilihan membawa bahaya tersendiri. Pada 26 Juni 2026, ketika operasi militer masih berlangsung di Lebanon Selatan, sebuah perkembangan lain muncul jauh dari garis depan. Di Washington, Amerika Serikat mempertemukan perwakilan Israel dan Lebanon untuk menyusun kerangka baru yang disebut sebagai langkah awal menuju keamanan jangka panjang. Dokumen itu bukan perjanjian damai penuh. Ia adalah peta jalan. Tujuannya mengembalikan kendali keamanan Lebanon kepada negara, menghapus infrastruktur bersenjata kelompok non-negara,
dan menciptakan mekanisme yang memungkinkan pasukan Israel mundur ke perbatasannya ketika ancaman terhadap wilayah serta tentaranya dianggap telah diatasi. Amerika Serikat juga mendorong pembentukan kelompok koordinasi militer 3 pihak. Dalam rancangan ini, Israel, Lebanon, dan Amerika Serikat tidak hanya berbicara lewat pernyataan politik. Mereka direncanakan memiliki jalur koordinasi untuk mengawasi pelaksanaan langkah-langkah keamanan di lapangan. Bagi pemerintah Lebanon, gagasan itu menyentuh persoalan paling sensitif. Selama bertahun-tahun, negara ini memiliki tentara resmi, tetapi di saat yang sama, Hizbullah mempertahankan kekuatan bersenjata, jaringan logistik, dan struktur komando sendiri. Kesepakatan baru itu menempatkan isu itu di pusat pembicaraan. Bukan lagi sekedar menurunkan ketegangan di perbatasan, melainkan mengubah siapa yang memegang senjata dan siapa yang berhak mengatur keamanan di selatan. Namun, rancangan di atas kertas langsung berhadapan dengan kenyataan yang jauh lebih rumit. Hizbullah bukan pihak yang menandatangani kesepakatan tersebut. Kelompok itu juga sebelumnya menolak gagasan yang mengharuskan pelucutan senjata penuh. Bagi Hizbullah, senjata mereka selalu diposisikan sebagai alat perlawanan terhadap Israel. Bagi Israel dan Amerika Serikat, senjata itu justru menjadi hambatan utama bagi stabilitas Lebanon. Di titik inilah benturannya menjadi tajam. Pemerintah Lebanon ingin wilayahnya kembali berada dalam kendali institusi resmi. Israel ingin jaminan bahwa perbatasan utara tidak lagi menjadi sumber serangan. Amerika Serikat ingin membangun proses yang membuat kedua tujuan itu berjalan bersamaan. Tetapi Hizbullah melihat setiap tuntutan pelucutan senjata sebagai ancaman langsung terhadap posisi politik dan militernya. Karena itu, kesepakatan baru ini bekerja dengan syarat. Israel mengkaitkan penarikan dari titik-titik di Lebanon Selatan dengan hilangnya ancaman Hizbullah. Sementara Beirut harus menunjukkan bahwa tentara Lebanon mampu mengambil alih tugas keamanan tanpa menciptakan kekosongan yang segera diisi kembali oleh jaringan bersenjata lain. Persoalannya, pengalihan kendali tidak sesederhana memindahkan satuan tentara dari satu pos ke pos lain. Tentara Lebanon membutuhkan kemampuan untuk mengawasi desa, jalan, perbukitan, dan jalur pergerakan yang selama ini menjadi bagian dari ruang operasi Hizbullah. Mereka juga harus memperoleh legitimasi di tengah masyarakat yang memiliki pandangan berbeda tentang senjata kelompok tersebut. Situasi pada 26 Juni 2026 memperlihatkan sebuah paradoks. Saat diplomat berbicara tentang mekanisme, batas wilayah, dan proses pelucutan senjata, operasi militer menunjukkan bahwa resiko keamanan belum hilang. Kesepakatan dapat membuka jalur baru, tetapi penerapannya bergantung pada perubahan nyata di lapangan. Bila proses itu gagal, setiap insiden baru akan menjadi alasan untuk menunda langkah berikutnya. Israel dapat mempertahankan kehadiran militernya dengan alasan ancaman belum selesai. Hizbullah dapat memakai serangan Israel untuk menguatkan narasi bahwa senjata mereka masih diperlukan. Bagi pemerintah Lebanon, akan terjepit antara tuntutan internasional dan tekanan di dalam negeri. Keberhasilan tidak cukup dinilai dari tanda tangan di Washington, melainkan dari kemampuan menghentikan pergerakan senjata sebelum bentrokan berikutnya terjadi lagi. Maka, pertarungan sebenarnya tidak berhenti di meja perundingan. Ia bergeser ke ujian paling sulit, yaitu apakah Lebanon mampu mengubah kesepakatan diplomatik menjadi kendali nyata atas wilayahnya sendiri sebelum ketegangan kembali menemukan alasan untuk meledak. Serangan di El Manzala pada 26 Juni 2026 memperlihatkan bahwa ancaman di Lebanon Selatan tidak selalu muncul dari peluncur roket besar atau markas yang terlihat jelas. Menurut klaim Israel, satu bangunan sederhana dapat berubah menjadi titik pengamatan, tempat penyimpanan senjata, sekaligus awal dari rencana serangan. Di tengah pembicaraan pelucutan senjata dan upaya menurunkan ketegangan, pergerakan kecil di lapangan tetap dapat menentukan apakah perdamaian benar-benar berjalan atau hanya berhenti di atas kertas. Demikian rangkaian fakta yang berhasil kami singkap hari ini. Jangan lupa subscribe ke channel Menyingkap Fakta dan aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan pengungkapan fakta-fakta penting lainnya.
Menyingkap fakta, mengungkap kebenaran di balik setiap peristiwa. Sampai jumpa pada fakta berikutnya.